Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, kesempatan saat ini kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami meninggikan Engkau dalam setiap hidup kami. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam pujian penyembahan kami mohon biarlah Tuhan yang menguduskan setiap hidup kami, hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga ketika kami memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, kami boleh merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu ambil alih semuanya, sehingga pelayanan bekerja Tuhan saat ini Tuhan. Ketika kami beribadah, kami akan dikuatkan kembali, hidup kami, iman percaya kami semakin diteguhkan di dalam Engkau. Itu sebabnya Engkau yang mengurapi, memakai kami hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk melayani pada saat ini. Urapan-Mu mengurapi kami semua, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, sehingga lewat pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami boleh menarik hadirat Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja mengganggu setiap kegiatan kami, ibadah kami pada saat ini. Dengan satu hati kami mau tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami bebas untuk memuliakan Tuhan. Kami bebas meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoalah kami untuk setiap umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Hentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami buka, habiskan dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Tuhan, kita bersyukur atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya adalah penyertaan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, penuhi kami Tuhan.
bangkit berdiri. Secara perlahan kita nyatakan kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dari indahnya kekudusan, penuhi kami Tuhan. Biarlah kami diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita nyatakan, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan lebih lagi nyatakan, ku rasakan kasih-Mu. Haleluya. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Glory Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kasih-Mu kami rasakan dalam kehidupan setiap hari. Mari kita nikmati kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita puji Dia. Karena Dia Allah yang kudus, Allah yang layak ditinggikan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Nama-Mu kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Di dalam hati jemaat saja katakan, Kau Allah. Angkat tanganmu dari hati, katakan, Kau Allah yang kudus. Di tanah suci kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, haleluya. Nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi nyatakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu Tuhan. Nama-Mu
Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang kami puja Tuhan, karena Engkau Allah yang maha kudus dan Engkau Raja yang maha dahsyat. Dan tiba saatnya Tuhan kami ingin lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan sukacita-Mu kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita untuk puji nama Tuhan, amin. Yang bersukacita boleh salam kiri kanan yang katakan, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bernyanyi, bersukacita dan puji Tuhan dengan bersorak-sorai. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban. Gak perlu kita khawatir, karena kita punya Allah yang sanggup. Dan mari menari, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau batin, sebab Dia sanggup. Sama-sama nyatakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita bawa pujian ini dari awal. Katakan, angkatlah, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban. Dengan iman nyatakan, tak perlu kau ragu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau ragu, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Haleluya. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekarang nyanyi, bersukacita. Cuma saja katakan, sekarang nyanyi, sekarang nyanyi, bersukacita, bersoraklah. Katakan, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat, bersorak. Katakan dari awal, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus hadir, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan
Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap rahmat-Nya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Tuhan, seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami memuji dan menyembah Engkau seumur hidup kami. Biarlah ini menjadi kerenungan kami setiap waktu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Katakan ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Seluruh jemaat kita bangkit berdiri, kita bawa pujian ini lebih lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi seumur hidupku Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi selagi kami ada Tuhan, selagi ku ada.
syukur kita nyatakan. Inilah yang setiap waktu nyanyi pujian dan pengagungan kepadamu. Manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, atas berkat-Mu, kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, melalui penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan juga materaikanlah firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, supaya boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami yang pertama, kiranya Engkau boleh memberkati dan kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan untuk sebuah persembahan yang dipersilakan untuk maju kembali. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Puji Tuhan, terima kasih atas segenap persembahan yang telah diberikan. Dan mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa Bapa kami bersama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom,
Sekali lagi shalom. Sekalipun di sini ada nama jemaat, sini ada nama shalom. Ya. Antara yang di sini atau yang di sana yang main ini tadi apa? Tamborin. Ini kan kembar. Jadi kadang-kala saya mau panggil shalom. Oh saya Sheila om. Shalom Sheila ya. Saya panggil Sheila. Oh saya shalom om. Aduh ini kembar kan agak ini. Kesaru-kesaru kadang-kala ya. Ya, tapi shalom kalau nanti saudara ke Israel itu, kalau kita di Indonesia itu sapaan biasa sesama orang Kristen. Tapi kalau di Israel itu sapaan orang umum. Mau orang Islam ketemu orang Kristen, kalau sama agama, sama negara mereka, pokoknya mereka kalau ketemu shalom. Shalom, jadi kalau saudara jangan heran, tahu-tahu dia berkerudung Islam ya, terus dia shalom, kok dia panggil shalom juga? Jadi itu sapaan untuk orang di sana ya, saudara dalam bermasyarakat shalom. Ya, oke itu saja saudara, kalau kita di sini sapaan adalah salam diberkati, Tuhan memberkati engkau, itu shalom. Nah sekarang saudara, sebelum saya, jangan terlalu melebar suaranya, agak ini aja. Ini pecah di sini monitornya. Saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan satu saja saudara mengenai kemarin ada, kemarin dulu ya ada gempa di NTT. Kemarin ya. Nah saudara berkaitan itu saudara, dari gereja GPDI saja, saudara yang satu organisasi dengan kita itu ada beberapa saudara gereja yang betul-betul hancur. Pastori beberapa betul-betul itu roboh begitu ya. Sehingga saudara kita belum ada tertulis beredar dari, biasanya saudara organisasi akan memberikan surat tertulis untuk kepada semua gereja GPDI untuk mengumpulkan bantuan. Nah waktu di Medan tahun lalu atau apa ya saudara, kita kirim ke sana juga. Nah dalam hal ini tetapi kita lebih akan tidak mengirimkan barang-barang, tapi saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk memberikan dana saja. Biasa nanti akan dikelola oleh organisasi. Ya ada rekening resmi mereka, nanti kita akan kirim melalui itu. Nah adapun saudara, kita mengumpulkan dana itu dalam waktu 1 minggu ini, nanti minggu depan saudara boleh bawa tapi taruh di amplop, saudara mau tulis jumlahnya pun boleh. Ya nanti bendahara akan bikin laporan, kasih tahu kalau NN ya jumlah sekian, kalau ada nama kita bisa tulis namanya. Nah nanti tahu kita akan total berapa, baru kita akan kirim ke, kita punya sistem organisasi kan sudah jalan GPDI, nanti akan masuk ke himbauan turun dari majelis pusat itu langsung ke majelis daerah setempat. Jadi majelis daerah kita kirim, nanti majelis daerah yang atur. Jadi mereka butuh sekarang adalah mungkin akan beli semen, beli pasir, pokoknya untuk bangun kembali entah pastori, tempat tinggal pendetanya atau gerejanya, itu nanti urusan mereka. Ya, jadi baik sesama anak Tuhan, ya. Tentu bukan hanya itu, biasanya GPDI juga tidak hanya itu, seperti di Sumatera mereka juga membantu gereja lain. Begitu, karena sesama tubuh Kristus soalnya saudara. Ya. Nah jadi maksudnya dalam hal ini saudara, kita doakan dulu mereka supaya hari ini ada yang posting mereka beribadah pakai tenda. Nah, karena memang tempatnya tidak layak lagi untuk mereka beribadah. Kita doakan supaya mereka tetap sehat, tetap sukacita dalam mengiring Tuhan. Oke, itu saja penyampaian saya. Sekarang saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Oh ya, sebelum saya ajak satu lagi, saudara, tentu kita besok ada memperingati 17 Agustus ya, 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia, sehingga mungkin saudara ada acara di rumah, di lingkungan saudara biasanya ada itu, ya saudara sebisa mungkin juga ada keterlibatan sebagai warga negara atau masyarakat setempat, ya mungkin sedikit kalau cuma nongol atau apa hadir ya, untuk menampakkan kita ini juga adalah
orang Kristen yang juga tetap saudara ikut bertanggung jawab terhadap negara ini. Ya, mari kita akan baca saudara firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Di sana pelayan-pelayan perjanjian baru perikopnya, tapi saya tidak ajak saudara baca panjang ayat karena ini ayat 1 sampai 18. Tetapi saya ajak saudara untuk membaca mulai ayat 12 saja. Nanti saya narasikan tentang cerita maksud dari Rasul Paulus ini ya. Mulai ayat 12 saja sampai ayat yang ke-18. Mari bangkit berdiri. Saya ayat 12, saudara ayat yang ke-13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab susah, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Ayat 18 bersama-sama, 2-3. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, sekalipun saya akan fokuskan dalam satu ayat yang ke-17, mari kita baca dulu. Ayat 17, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara, fokus ini dikarenakan dalam konteks kita 17 Agustus atau memperingati hari kemerdekaan. Sehingga saya akan bawa saudara dalam beberapa poin, saudara, kita akan membahas bagaimana merdeka di dalam merdeka dalam negara, saudara, dan merdeka juga di dalam Kristus. Nah, saudara, dalam konteks cerita ini, saudara, saya narasikan sedikit ya, karena kita tidak baca dari awal. Itu sebetulnya Paulus sedang berbicara bagaimana Tuhanlah yang memerdekakan orang Israel dari Mesir dalam bernegara. Mereka tidak ada negara lagi, tapi mereka sudah di Mesir dalam perbudakan. Tetapi saudara, dalam bernegara dimerdekakan di situ, baru mereka akan dimerdekakan lagi di dalam Tuhan. Jadi ada dua, kalau kita lihat dua kemerdekaan dibahas dalam Alkitab. Merdekanya mereka dikeluarkan dari tawanan di Mesir untuk berdaulat, memiliki kerajaan atau negara sendiri di tanah Kanaan. Tetapi saudara, satu sisi juga mereka harus dimerdekakan dalam iman, dalam rohani. Nah saudara, di dalam Alkitab kita baca tadi kan saudara, dikatakan bahkan mereka masih ada selubung. Nah ini merdeka, sebetulnya Paulus mau bilang kamu harus merdeka juga secara iman. Untuk melihat mengenai siapa yang akan memerdekakan orang dari dosa, yaitu Yesus. Nah orang Israel belum bisa melihat itu. Jadi secara negara memang mereka merdeka keluar dari tanah Mesir, tapi secara saudara, secara iman untuk merdeka dalam konteks keselamatan dalam Kristus mereka belum memahami. Nah ini sehingga Paulus menceritakan itu. Nah adapun apakah itu merdeka dalam negara saudara atau merdeka dalam hal keselamatan, Paulus mau menceritakan di ayat 17 ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi maksudnya begini, merdeka pun mereka orang Israel itu dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir, itu Tuhan yang buat merdeka. Nah saudara begini, kita juga saudara kita bersyukur di negara Indonesia mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang masih sekolah ini masih ingat kali, alinea ketiga kalau tidak salah, menyatakan dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Jadi negara Indonesia ini tentu mengakui
ada saudara perjuangan para, di sekolah bilang apa? Leluhur atau apa? Kalau ada, mari kita, apa bilangnya apa? Apa? Oh, para pahlawan, ya. Yang telah gugur gitu ya kan. Nah itu mendoakan. Jadi para pahlawan kita itu saudara, mereka tentu yang terlibat langsung. Tetapi para pendiri-pendiri negara ini, pahlawan-pahlawan negara ini, mereka mengakui dan ditulis secara teks dalam undang-undang. Saya bilang tadi, mohon maaf kalau salah ya, di Alinea ketiga itu berkata dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita merdeka. Nah saudara perhatikan, saudara mirip sebetulnya Paulus menceritakan juga tentang orang Israel. Saudara bagaimana mereka merdeka dalam bernegara, saudara, juga itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Kita juga saudara mengingat, saya bilang tadi, mari kita juga sama-sama menyadari bahwa negara kita ini juga saudara, para pendiri negara ini pun, para pahlawan kita pun berkata dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita merdeka. Nah saudara makanya dalam Pancasila kita juga kan saudara di Pancasila ke-1 yang ditaruh dulu apa saudara? Tuhan. Tuhan. Jadi pantasnya lah berarti negara Indonesia ini, semua rakyat Indonesia yang hidup di negara ini saudara, dia harus percaya Tuhan itu ada. Amin saudara. Adapun nanti Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang benar atau salah, saudara, itu urusan belakangan. Yang penting negara kita Indonesia ini adalah mengakui Tuhan itu ada. Dan negara ini berdaulat, negara ini berdiri berdasarkan poin pertama Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya oke, saudara, dari situ kita kembali saudara, sebab Tuhan adalah roh. Tuhan itu tidak, kalau roh tidak bertubuh, tidak berdaging. Tuhan itu roh. Kemarin saya mengajar di IMB, bicara tentang lalu Tritunggal, baru nama-nama Allah, baru kemarin Yesus. Nah Yesus memandang Yesus dalam dia adalah Tuhan dalam roh dan Tuhan dalam keadaan manusia. Tuhan adalah roh, makanya saudara Tuhan itu tidak berdaging. Ini Paulus mau jelaskan begini, bahwa Tuhan yang adalah roh, itu Bapa, Anak, Roh Kudus, itulah yang memerdekakan orang Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir. Nah saudara, saya tidak lama menarasikan itu, saya akan bawa begini saudara. Merdeka dulu, saudara, kita lihat bagaimana Tuhan dengan tujuan begini, saudara. Kita belajar dulu kepada orang Israel, sehingga tumbuh, tujuan saya menyampaikan tumbuh juga bagi kita. Sebagaimana saya bilang tadi, ada dalam undang-undang kita menyebut bahwa ini Indonesia juga merdeka dalam rahmat atau anugerah Tuhan. Itu tujuan saya. Sehingga bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita hidup bernegara, tidak lepas dari mengingat, seperti tadi tetap mengingat tentang pahlawan, tapi para pahlawan ini pun tetap mengakui bahwa Indonesia merdeka dalam anugerah Tuhan. Sehingga selanjutnya tentu kita akan bagaimana bagaimana hidup dalam negara ini, yang itu adalah tidak boleh lepas dengan Tuhan. Itu tujuan saya. Tapi kita ambil dulu dari firman Allah, bagaimana orang Israel itu dimerdekakan. Nah orang Israel ini saudara, kita tahu bahwa orang Israel pernah disebut saudara dimerdekakan dari tawanan di Mesir. Ketika mereka keluar dari Mesir, ingat setelah itu juga saudara pada tahun itu di tahun 1500 sebelum Masehi, saudara, orang Israel itu dimerdekakan dari tanah Mesir. Tetapi di tahun 700 kalau tidak salah, abad ke-7 saudara, abad ke-7 600 ya abad ke-7 kan 600 sekian. Abad ke-7 betul. Tahun 600 sebelum Masehi orang Israel kembali ditawan di Babilonia. Dan setelah itu dimerdekakan kembali oleh Tuhan. Nah, sebab itu saudara, supaya saudara ada
ada pegangan ayat, coba kita lihat dalam Keluaran pasal 1 ayat 11 saja. Satu ayat bahwa mereka itu bagaimana ketika mereka hidup di dalam tawanan, saudara, itu kan belum merdeka. Jadi belum merdeka. Jadi mereka dalam tawanan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Nah saudara, mari kita lihat dulu ya. Kalau negara belum merdeka, berarti dikatakan hidup dengan apa saudara? Kerja paksa. Kita saudara memang tidak mengalami dengan generasi ini. Tapi kita kan saudara dalam memperingati Indonesia merdeka ini ada sedikit juga melalui firman Allah untuk kita merenung ke belakang. Indonesia pernah mengalami ini. Kerja paksa atau biasa kita dibilang sebut apa saudara? Kerja rodi kan begitu saudara. Itu dialami oleh para leluhur kita yang sudah dulu bagaimana mereka berjuang. Nah betapa betul-betul saudara tidak enak dalam kehidupan ini. Bahkan orang Israel dikatakan mereka itu sampai ditindas. Mereka sampai di ayat pasal ini, di ayat saya tidak catat tapi bagian terakhir. Mereka itu mengerang, sulitnya luar biasa. Hidup tanpa dalam kemerdekaan. Dalam hidup negara tidak merdeka. Nah saudara, sehingga tentu dalam hal ini kami sebagai hamba Tuhan, kita sebagai rakyat Indonesia, kita bersyukur kita hidup juga di negara yang merdeka. Kedua saudara, hidup di negara merdeka yang saudara negara kita juga di mana menganut saudara kepemimpinan yang demokrasi. Nah ketika saudara ada dalam satu sistem hukum yang betul-betul kita merdeka. Kita tidak dalam sistem, negara kita merdeka, tetapi kepemimpinannya teokrasi. Seperti kerajaan. Kalau kita Korea Utara secara negara merdeka mereka. Tapi kepemimpinannya adalah kepemimpinan teokrasi. Pokoknya dia bilang apa, pergi. Rakyatnya enggak sebarang pergi, saudara. Rakyat mau kemana? Enggak bisa dia main, saya mau urus paspor, mau jalan-jalan ke Korea Selatan, mau jalan-jalan ke... ditebas mereka, jangan coba-coba masuk ke Korea Selatan. Jadi sekalipun negara merdeka, tetapi dalam kehidupan kita bernegara, saya bilang tadi negara Indonesia, kita bersyukur negaranya merdeka. Sistem kepemimpinannya dipimpin dengan negara yang demokrasi. Nah sehingga dalam hal ini saudara saudara punya tanggung jawab ya, saudara mungkin nanti ke depan akan belajar tanggung jawab bernegara. Saudara, kita punya banyak tanggung jawab. Selain berdoa, ya kita juga punya tanggung jawab bagaimana negara ini dibangun, ya mohon maaf ya. Makanya salah satu tanggung jawab kita ya bayar pajak. Karena kalau rakyatnya enggak bayar pajak, udah enggak bisa. Kita enggak bisa menikmati saudara, menikmati jalan yang bagus. Dalam bermasyarakat di kita lingkungan, ya kita wajib bayar yuran. Karena dengan yuran itu dia bisa angkat sampah kita, dia bisa sapu jalan kita. Itu tanggung jawabnya ketika hidup di dalam negara yang merdeka. Nah, kita balik lagi. Saudara, ini Paulus menjelaskan di dalam Korintus tadi kepada orang Kristen yang ada di Korintus, dia menarik ke belakang. Dia menarik ke belakang, Tuhan adalah roh, Tuhan memerdekakan dulu. Jadi Paulus pun menjelaskan kepada mereka, kita juga hidup sebagai orang Kristen, tidak boleh juga lupa hidup dalam suatu kemerdekaan bernegara. Tidak boleh lupa juga, jangan sampai cuma, saya sudah Kristen, saya sudah merdeka. Nanti kita masuk dalam merdeka dalam konteks Kristus menyelamatkan kita. Ternyata Alkitab tidak hanya memberi kita penjelasan hidup dalam suatu kemerdekaan dalam Kristus, tapi kemerdekaan juga di dalam bernegara. Bahkan sampai Alkitab pun mencatat bahwa taatilah para pemimpin-pemimpinmu di mana kamu tinggal. Bahkan saudara, orang Israel
ketika ditawan di Babilonia, yang saya bilang tadi saudara, kalau tahun 1500 sebelum Masehi itu di Mesir, tahun 600 sekian itu di Babilonia. Di Babilonia pun pada waktu mereka ditawan selama 70 tahun. Sebelum mereka dibebaskan, saudara, Tuhan bilang kepada orang Israel, pada waktu mereka di tawanan, berdoa untuk kerajaan itu. Bahkan Tuhan bilang, berdoalah kamu di mana aku buang. Berdoa untuk di mana engkau tinggal. Doakan pemerintahnya. Padahal mereka sedang ditawan. Apatah lagi kita, saudara, sebagai orang yang betul-betul bukan ditawan. Hidup di negara Indonesia yang merdeka. Kita harus berdoa buat negara ini. Amin, saudara. Kita berdoa, di negara inilah kita bernafas. Di negara inilah kita cari uang. Di negara inilah kita makan. Di negara inilah kita bisa menikmati segala sesuatu. Jadi kita penting berdoa untuk negara ini. Ya, kita balik. Saya balik, saudara, ini bicara, saya munculkan ayat ini adalah balik lagi ke yang tadi, ke yang Keluaran pasal 3 ayat 7 tadi. Nah, Paulus sebetulnya membawa, coba kamu lihat deh, pada waktu orang Israel belum merdeka. Nah, bagi kita, tadi saya sudah bilang tadi, ada saatnya pada waktu kita dulu kalau upacara, kita hening apa? Mari kita mengheningkan cipta ya. Aduh, mohon maaf ya kalau sudah mulai lupa-lupa gitu. Sudah jarang ikut upacara soalnya ya. Mari kita menghening cipta. Untuk apa itu? Mengingat para pahlawan. Nah, ini sebetulnya Paulus juga sedang membawa orang jemaat di Korintus, coba kamu ingat dulu. Dulu itu ndak enak waktu hidup dalam tawanan. Dalam bernegara. Tidak bebas. Saya minta lagi ayat yang ke-8. Ayat 8. Mari kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Kanaan itu ada banyak kerajaannya, ada 33 kerajaan di dalamnya yang diambil oleh Yosua. Nah, saya balik. Ini menjelaskan, saudara, bagaimana dikatakan kamu dulu dikeluarkan, dituntun, dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan yang lepaskan mereka, membuat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, enggak usah pindah, tapi ingat yang kita baca tadi, setelah di Korintus tadi, setelah itu Paulus bilang begini, setelah Tuhan bebaskan, baru kamu dituntun oleh 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu dikembangkan menjadi sorry ya, saya kok sering lupa ini, 613 atau 513 hukum Taurat. Sementara hukum itu menuntun pada kematian. Kenapa menuntun pada kematian? Cara mereka memandang, pokoknya kalau kami hidup dengan Taurat itu, kami pasti masuk surga. Padahal Paulus bilang hukum Taurat itu menuntun pada Kristus sebetulnya. Tapi pada waktu Kristus datang, mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, itu saudara membuat firman Allah melalui Rasul Paulus berkata bahwa seharusnya ketika kamu dimerdekakan dalam bernegara, kamu hidup dengan aturan-aturan firman Allah yang apa ini? Bukan berarti semua Taurat diabaikan ya, saudara. Taurat itu dibagi 3 ya, dibagi 3 hukum. Kita bilang hukum moral, hukum seremonial, dan hukum negaranya orang Israel. Jadi ketika dibilang Taurat itu harus dibagi 3 dulu. Kalau kita itu hukum moral, nah 10 hukum itu 10, semua kita ikuti. Tapi ada hukum yang hanya berlaku untuk orang rakyat Israel saja. Ya, kita bilang hukum negara mereka saja. Mengatur kehidupan mereka bermasyarakat. Nah, ada hukum bagi mereka, hukum namanya hukum seremonial. Nah, itu seremonial itu upacara-upacara ibadah, persembahan korban-korban. Korban binatang dan lain sebagainya untuk penghapusan dosa. Nah, ini yang sedang dibilang oleh Rasul Paulus bahwa kamu sekarang ya di zaman Yesus ya, di zaman Rasul Paulus, kamu sekarang tidak bisa dimerdekakan oleh itu, tidak bisa dimerdekakan oleh hukum korban-korban itu. Kamu hanya bisa dimerdekakan oleh
Kristus, oleh darah Kristus. Tidak bisa lagi dengan domba-domba itu. Nah, tapi orang Israel di abad pertama, saudara, banyak menolak Yesus. Tidak percaya kepada Kristus. Bahkan sampai sekarang, sekalipun sudah banyak orang Israel percaya. Nah, saya kembali saudara, tentu kita sangat bersyukur ya saudara, saya sering dalam ini saya campur terus ya, sudah merdeka di dalam bernegara di Indonesia, juga kita sudah merdeka secara iman di dalam Yesus Kristus. Makanya saudara, kita ini sangat bangga sekali harusnya hidup kita. Saya bilang bangga kenapa? Kita hidup di negara yang merdeka, juga secara iman kita sudah merdeka. Amin saudara. Ada orang tinggal di Indonesia ini, kita bicara dalam konteks iman kita. Ada orang tinggal di Indonesia ini secara negara sudah tinggal di negara yang merdeka. Tapi secara iman belum merdeka. Kenapa? Karena mereka belum percaya kepada Yesus. Jadi kalau Yesus datang seandainya Tuhan Yesus datang kedua kali, Yesus datang kedua kali seandainya nanti malam atau besok, ya sudah, orang yang merasa hidup merdeka di negara merdeka tapi tidak merdeka secara iman, ya mereka ketinggalan. Mereka ketinggalan, dia tidak akan terangkat ke langit bumi baru. Atau ini kan dibilang tadi mereka menuju ke tanah Kanaan. Ini kan satu gambaran, dikeluarkan menuju tanah Kanaan. Kalau kita dikeluarkan dari dosa, kita percaya kepada Kristus, kita akan menuju ke langit bumi baru, kerajaan sorga. Nah begitu. Oke, ayat yang ke-9, ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah saudara, kita ada di tempat ini saudara, ternyata kita kalau melihat Alkitab mengajarkan kita, termasuk Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, memang saudara sesuatu yang di belakang sudah tidak bisa kembali lagi. Tetapi mengenai kemerdekaan ini penting juga mengingat bahwa ternyata begitu ya, para pendahulu kita itu sama kayak begini di Alkitab. Orang-orang Mesir dulu pada waktu belum merdeka, hidupnya itu mereka sulitnya luar biasa. Kerasnya orang menindas mereka. Jadi dulu itu sulitnya luar biasa. Ya karena konteks 17 Agustus yang memperingati kemerdekaan, sehingga saya banyak membawa saudara untuk memperingati ke belakang. Sekalipun saya ambil konteks negara Israel belum merdeka dan mengkaitkan dengan negara kita. Nah, dalam Alkitab juga ternyata menuntun kita, saudara, sehingga negara kita tidak salah juga. Mereka itu untuk membawa kita pada mari kita mengheningkan cipta. Jadi, mari kita menghening cipta. Jadi bukan berarti kita menyembah mereka hanya untuk mengingat. Jadi waktu menghening cipta, betapa kerasnya mereka hidup dulu. Betapa mereka tidak gampang sampai memerdekakan Indonesia. Kalau kita udah hidup sekarang kan saudara, kalau anak-anak generasi sekarang tidak mengingat dulu, kayaknya berbahaya. Jangankan ingat generasi zaman dulu ya, kita saja begini. Kalau anak-anak generasi sekarang, dia tidak mau tanya orang tua atau kita orang tua, tidak mau cerita, dulu papa dulu, mama dulu, hidup dulu, merintisnya luar biasa. Karena anak-anak kita kan rasanya, ya mohon maaf ya, mungkin orang-orang tua kita hidup, mungkin sudah paling enak mungkin mereka dulu kalau sudah punya sepeda ontel. Ya kan, mereka udah punya sepeda itu udah hebatnya luar biasa. Nah maksudnya generasi sekarang, sekalipun orang tua mungkin tidak punya mobil, tapi kemana-mana tinggal pesan. Naik Grab, naik ini, kan begitu. Jadi untuk mau merasakan lagi kerasnya hidup dulu, dia tidak merasakan. Tapi kalau kita lihat, kita juga tidak merasakan saudara, bagaimana hidupnya
para pahlawan kita. Tapi sebagai bernegara ada saatnya negara ini menuntun mari kita mengheningkan cipta untuk mengingat itu. Nah, di dalam Alkitab juga ternyata membawa itu kita untuk mengingat bagaimana dulu juga. Bagaimana? Jadi ada saudara, ada posisi itu saudara untuk mengingat. Nah, dalam hal konteks ini saudara, dalam makna rohani penting kita ambil, penting juga kita untuk saudara ada kalanya duduk entah di meja makan, entah di meja ruang tamu, entah di dalam mobil untuk sama-sama menyadari, khususnya juga anak-anak remaja, khususnya anak-anak, ya tolong dituntun. Khususnya anak-anak remaja ya untuk membuka telinga, hati. Sekalipun orang tua tidak akan oh kamu harus hidup menderita, kamu harus hidup terpaksa. Bukan itu. Untuk izinkan orang tua cerita dan dengar. Dulu papa mama itu begini. Dulu rintis usaha ini begini. Dulu papa mama itu hidupnya kayak begini. Tuh anak-anak remaja, penting saudara buka telinga itu. Karena kalau sudah tidak buka telinga itu, tidak buka hati itu, saudara firman pun saudara tidak akan dengar itu. Penting untuk merenung juga. Karena apa? Karena di Alkitab juga saudara menuntun orang untuk mengingat ke belakang. Mengingat para pendahulu. Negara kita juga begitu, untuk menuntun ingat para pendahulu. Adapun kadang-kala kita melihat bagaimana cara orang menjalani hidup kemerdekaan. Kadang-kala kita melihat, aduh para pemimpin kita korupsi luar biasa dan lain sebagainya. Udah itu urusan mereka dengan Tuhan, kita tidak boleh. Sehingga saudara ketika kita mengingat betapa kerasnya hidup itu dulu. Tidak baik kalau tidak merdeka. Tapi kalau kita menyadari kita sudah hidup merdeka dalam bernegara, kita dalam berkeluarga kita, wah puji Tuhan. Sudah bisa tinggal di satu tempat yang bagus, sekalipun mungkin rumah masih kontrak. Puji Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Terus ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah saudara kita lihat ya, itu saja Musa, ini yang Paulus bilang tadi, menjelaskan. Dan termasuk negara kita berkata. Kita balik pada Korintus, Paulus bilang begini. Ayat 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Jadi orang Israel setelah saya bilang tadi saudara bahwa setelah mereka keluar dari tanah Mesir di abad-abad yang ketiga sebelum Kristus datang saudara atau sebelum masuk ke Masehi, memang mereka itu mulai berubah saudara. Mulai berubah saudara. Percaya Mesias dan nanti puncaknya di abad pertama Masehi ketika Yesus sudah lahir mereka tidak menerima Yesus. Nah itu saudara mereka akhirnya tidak mengalami kemerdekaan secara iman. Nah saudara dua ini saya mau sampaikan, ada dua ini yang penting bagi kita saudara syukuri. Saya sudah bilang tadi ya. Satu kita syukuri sudah hidup dalam negara merdeka. Satu lagi kita syukuri kita sudah merdeka dalam iman. Dalam Yesus Kristus. Makanya saya sering berkata, saudara penting bagi ini. Terlebih yang kedua ini saudara. Karena begini ya. Sekalipun ada negara-negara dia sudah merdeka.
Tetapi secara iman ada orang merdeka, tapi secara aktivitas mengekspresikan iman, ada negara-negara tertentu orang Kristen tidak merdeka. Ya kan, tidak bebas. Ada negara-negara tertentu itu. Contoh seperti saya bilang tadi, Korea Utara. Saudara, di sana tidak boleh orang mengekspresikan imannya, apalagi orang Kristen. Wah, langsung dibunuh dia. Ya, sekalipun ada orang Kristen tetap masuk di sana. Mereka diam-diam lah. Tapi setelah ketahuan udah pasti habis. Nah begitu. Ya, makanya saya bercerita ini adalah supaya betul-betul kita itu bersyukur di negara Indonesia ini. Memang di negara ini sudah ada saja gereja ditutup. Tetapi di titik-titik kita tidak bilang mayoritas, saudara, cuma titik tertentu. Tetapi secara umum, saudara, gereja kita bebas beribadah. Di Aceh, saudara, di Aceh, GPDI banyak di sana, saudara. Banyak. Pada waktu kemarin itu, saya bilang tadi, ada bencana di Aceh, Sumatera sana, berapa GPDI kita kan sampai pendeta suami istrinya juga meninggal, ketimpa nanti sudah 1 minggu baru ketemu. Nah, gitu. Tapi di Aceh banyak GPDI, saudara. Nah, kita sudah tahu Aceh kan, saudara. Jadi maksud saya bahwa di negara ini, saudara, kita masih syukuri. Saudara, kita syukuri bahwa kita bukan hanya sekedar merdeka iman kita, tapi kita juga, saudara, bersyukur secara mengekspresikan iman kita itu merdeka. Kita itu merdeka. Nah, saudara, saya berkaitan ini tadi, saudara, memang kalau tidak merdeka itu sulit. Saya lebih banyak, saudara, membawa saudara pada merdeka dalam satu negara ini. Saya bawa lagi, saudara, melihat. So, di Alkitab, saudara, Israel menjadi contoh bagi kita. Saya ajak saudara membaca dalam Esra pasal 2 ayat 1 sampai 2. Esra pasal 2. Nah, ini konteks orang Israel ditawan di Babel ya, saudara. Jadi ada 2 kali, saudara ingat bahwa ada di Mesir, keluar hidup di tanah Kanaan. Tapi setelah mereka hidup di tanah Kanaan, betul-betul Tuhan berkati mereka. Lama-kelamaan tinggalkan Tuhan lagi. Nah, ini sifatnya orang Israel. Lama-kelamaan Tuhan berkati mereka, tinggalkan Tuhan lagi, ya sudah, akhirnya Tuhan izinkan Babel menyerang mereka. Dijadikan tawanan lagi oleh Tuhan. Ya, mari kita baca ini. Mari bangkit berdiri dulu, kita baca. Bersama-sama saja karena hanya 2 ayat ya. 1, 2, 3. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Terus, mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bikwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel ayat 3 ayat. 2172 orang. Oke, sampai situ Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Saudara, melihat ayat ini menjelaskan inilah orang-orang Israel yang kembali pulang. Pulang ke tanah mereka Yehuda. Tadinya mereka memang di tanah Yehuda, saudara. Di tanah Yehuda, setelah itu mereka itu, saudara, ketika mereka jauh dari Tuhan, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan di situ. Negara Israel ini harusnya mereka bertanggung jawab, lah negara yang umatnya harus datang memuji Tuhan, tapi mereka menyembah berhala lagi. Tinggalkan Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa mereka jauh dari Tuhan? Saudara, di zaman ini kan setelah Daud, Salomo, baru kedua anak Salomo jadi raja. Saya tahu bahwa di zaman Daud, Salomo, kita kenal raja terkaya, terhebat itu Salomo. Nah, itu kerajaan Israel betul-betul itu menjadi kerajaan yang bisa dibilang bukan cuma itu mereka merdeka berdaulat dalam bernegara, tetapi betul-betul mereka punya ekonomi, putaran ekonomi, betul-betul Tuhan berkati. Tetapi ternyata orang Israel ketika berkat ekonomi diberkati Tuhan luar biasa,
bukannya menyembah kepada pemberi berkat, tapi mereka menyembah berhala. Mereka justru menyembah patung-patung. Padahal sudah dilarang jangan menyembah patung berupa apapun. Karena mereka merasa, wah kayaknya enggak puas ya menyembah Tuhan tuh enggak kelihatan. Kita pengen yang kelihatan, nyembah patung. Tuhan marah. Akhirnya saudara Tuhan, mereka pikir begini. Orang Israel pikir bahwa mereka merdeka itu karena kekuatan mereka. Karena sistem ekonomi sudah bagus. Sistem pertahanan sudah bagus. Dibangun dari semenjak Daud, Salomo dan lain sebagainya. Oh kita pasti sudah aman. Mereka pikir Tuhan tidak berdaulat dalam segala aspek. Tinggalkan Tuhan. Oh Tuhan coba, oke kalau begitu kamu pikir saya tidak berdaulat di dalam sistem yang ada. Kamu pikir karena sistem pertahanan, sistem ekonomi, sistem pengetahuan kalian itu berdasarkan kekuatan kamu sendiri. Oh sudah, Tuhan akhirnya oke, utuslah kerajaan raja dari Babel, Nebukadnezar. Ketika mereka serang langsung. Nangis-nangis orang Israel, aduh Tuhan tolong kami Tuhan, kami sudah ditawan. Tuhan bilang enggak. Sudah 10 tahun, enggak Tuhan bilang. Sudah 20 tahun, enggak Tuhan bilang. Nanti betul-betul mereka bilang, Tuhan kami harus mengakui semua sistem yang ada itu semua ternyata Tuhan terlibat di sana. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan kami minta ampun, genap 70 tahun orang itu dipulangkan oleh Tuhan. Orang Israel kembali lagi. Saudara pelajaran bagi kita dalam khotbah saya mengenai Roh Tuhan memerdekakan kita. Mari kita sebagai anak Tuhan menyadari hidup dalam negara ini karena anugerah Tuhan negara ini merdeka. Tapi kita pun sudah merdeka secara iman. Kita sudah merdeka. Tapi ingat orang Israel kenapa ditawan? Karena lupa tanggung jawab mereka. Kita juga sebagai anak Tuhan. Baik tanggung jawab iman kita kepada Tuhan jangan lupa. Tanggung jawab kita di negara ini jangan lupa. Terlebih jangan lupa bayar pajak. Amin saudara. Iya, karena kan kita hidup bernegara. Amin. Ya. Kami ini kadang-kala ada pertemuan dengan pemerintah loh. Pendeta-pendeta dikumpul dan memang nanti akan jadi pembicara dari mereka. Nanti mereka tanya, Pak pendeta di Alkitab ada enggak ajaran Tuhan untuk membayar pajak? Oh ada. Nah tolong disampaikan. Jadi ya bayar pajak juga itu firman Allah. Amin saudara. Jadi kita sudah hidup di dalam negara merdeka. Kita bersyukur saudara bahwa lebih enak hidup di merdeka. Negara merdeka. Amin. Lebih enak, dan juga lebih enak hidup di negara yang sistemnya menganut pemerintahan yang demokrasi. Sebab itu kita doakan pemerintah kita syukuri negara kita sudah merdeka. Dan lakukan tanggung jawab kita di dalam bernegara, tapi jangan lupa juga saudara, orang Israel saudara, secara tanggung jawab negara itu mereka lakukan, tapi tanggung jawab kepada Tuhan mereka tidak lakukan, Tuhan abaikan. Jadi Tuhan mau tetap dua-dua, tanggung jawab terhadap negara, tanggung jawab terhadap Tuhan, kita sama-sama lakukan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan kita juga berdoa buat negara kita, para pemimpin kita supaya Tuhan taruh hikmat bagi mereka dalam memimpin negara ini. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu menerangi kami umat-umat-Mu, bagaimana Tuhan kami hidup dalam negara yang sudah merdeka ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mengakui bersama negara kami Indonesia ini merdeka karena dari Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami berdoa bersama Tuhan, tolonglah para pemerintah kami, para pemimpin negara ini Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya, para pemimpin dari pusat
pusat sampai daerah. Taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, untuk mereka menjalankan roda pemerintahan di negara ini. Terlebih taruh hati yang takut akan Tuhan bagi mereka, sehingga cara memimpin mereka tidak hanya memimpin dengan sistem undang-undang, tapi mereka memimpin juga dengan iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan tolong kami semua Tuhan, biar iman kami yang sudah merdeka ini, kami tetap bertanggung jawab Tuhan terhadap Engkau dan terhadap negara ini. Terlebih hidup kami ini, kami akan terus bawa di dalam Engkau. Terima kasih, ada pergumulan demi pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tolong mereka Tuhan, biar segala pergumulan demi pergumulan umat-Mu, Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Atau ada pergumulan demi pergumulan apapun di tempat ini, kami taruh ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur juga buat kami hidup di dalam negara yang merdeka ini. Khususnya kami juga berdoa bersama Tuhan, besok ada upacara negara memperingati rakyat Indonesia, memperingati hari kemerdekaan. Doa kami bersama biar semua rangkaian acara ya Tuhan dimanapun berada berjalan dalam anugerah Tuhan, berjalan dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, jemaat terberkati oleh firman Tuhan, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan dipersilakan untuk maju ke depan, dan dengan kasih Kristus, Saudari Talia memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami dan mengajar kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Biar Engkau berkati Tuhan persembahan kami. Biarlah persembahan kami berkenan kepadamu untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan firman Tuhan, kiranya terus Tuhan berkati untuk setiap pelayanannya. Juga terima kasih kepada seluruh pelayan pada pagi hari ini, mulai dari pemusik, multimedia, asyir, dan petugas kolektan, serta seluruh jemaat yang telah hadir, sama-sama kita melayani dan diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Pengumuman kegiatan mingguan air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah konsel.
Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprik di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Hari Sabtu akan diadakan Games Agustusan YMB. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat Air Siloam wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi anggota jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata, dapat menghubungi Sekretariat Gereja. Untuk pertanyaan lainnya dan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor Sekretariat Gereja yang sudah tertera di bawah ini. Berikut dokumentasi Diakonia YMB dan Sekolah Minggu kepada seluruh hamba Tuhan wilayah Jawa Barat. Sekian pengumuman gereja kita untuk sepekan ke depan. Ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala? Jika tidak ada, kita akan menutup ibadah kita. Mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri, dan dengan kasih Kristus Ibu Gembala memimpin dalam doa. Kita berdoa di akhir ibadah ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Kami boleh menikmati Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Kami boleh menikmati Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini bahkan sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami akan tetap menikmati Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh teramat sangat baik. Sepanjang minggu yang akan datang, kegiatan apapun yang akan kami lakukan, kami hanya berseru kepadamu, kiranya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kiranya Engkau selalu ada Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Pergumulan apapun yang dibawa oleh umat-umat-Mu pada saat ini, baik mengenai rumah tangga mereka, mengenai keluarga, anak-anak mereka, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, mengenai keadaan ekonomi mereka, mengenai hari depan anak mereka Tuhan, bahkan mengenai apapun juga Tuhan kami bawa kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya Tuhan, kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang membuka jalan bagi kami, Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya damai sejahtera Allah menjadi bagian kami, dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan senantiasa
senantiasa berbicara dalam kehidupan kami. Bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah Indonesia. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mari ya Tuhan, anugerahkan kepada kami segala berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga segala berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan-pengurapan baru, kepenuhan dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.